Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Perkenalkan, di sini nama saya Sariska Ninggarta. Saya sekolah di Perguruan Tinggi Mitra Lampung mengambil jurusan Teknik Informatika. Di sini kami mengemban tugas dari Bapak Aristia Putra yang membentuk sebuah kelompok beranggotakan 3 orang, salah satunya saya. Dan nanti berikutnya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada beberapa, nanti mereka akan memperkenalkan. Dan di sini kami mengangkat sebuah topik tentang Bill Gates yang merupakan sebuah ikon teknologi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok yang kami bentuk. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Rahmawati, NPM 11511045. Saya di sini bertugas sebagai notulen dalam mengerjakan tugas Bapak Aristia Putra. Alamat tinggal saya di Jalan Ratu di Balau, Gang Flamboyan nomor 20, Tanjung Sinang, Bandar Lampung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Anggraini. Saya bersekolah di Perguruan Tinggi Mitra Lampung, jurusan Teknik Informatika, NPM saya 11511053. Di sini saya sebagai kameramen. Alamat saya di Jalan Taman Wisata Wairarem, Kota Bumi, Lampung Utara. Hobi saya. Hai guys, ini dia salah satu narasumber kita yang pertama. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Bill Gates ini. Sebelum itu kita tanya dulu, siapakah dia sebenarnya? Oke, selamat siang Bang. Siap. Dengan siapa Pak? Ando. Abang Ando. Kawan-kawan, ini adalah Abang Ando yang narasumber kita yang pertama. Dia akan menjelaskan seberapa jauh pengetahuan dia tentang Bill Gates. Oke Bang, di sini kita mendapatkan surat tugas dari Bapak Aristia Putra. Kami mengangkat sebuah topik tentang Bill Gates. Nah, apa yang Abang ketahui sejauh ini tentang Bill Gates tersebut? Bill Gates yang saya tahu orang terkaya di dunia nomor 2 dari Donald Trump. Wow. Dia penemu Microsoft. Itu yang saya tahu. Dia seorang petum Microsoft. Sejauh ini selain itu yang Anda ketahui lagi dari Bill Gates tersebut, apa? Ada lagi nggak? Yang saya tahu tentang Bill Gates itu awal mulanya dia itu seorang hacker dari sekolahnya pertama, terus dia berkembang di Universitas Harvardnya itu. Dia ngambil fakultas hukum tapi nggak sesuai dengan di bidangnya, dia tetap mencintai komputer itu. Lah terus akhirnya dia meninggalkan Harvardnya, dia diambil sama perusahaan untuk bagian keamanan sistem komputerisasi untuk keamanan bank atau apa itu. Wow, ternyata Bill Gates itu yang bagi kawan-kawan yang belum tahu, Bill Gates itu diperkirakan dia sekolah ngambil jurusan komputer, teknik atau dan sebagainya. Ternyata dia adalah jurusan hukum kalau kawan-kawan boleh tahu, dan dia mencintai komputer. Iya. Dan terus itu dia diambil dari beberapa perusahaan ternama menjadi bagian keamanan ya. Ya, untuk buat program sistem keamanan. Bagian keamanan program tersebut. Oke. Sejauh itu yang Anda ketahui tentang Bill Gates ya, Bang ya. Nah, selain itu ada nggak yang Abang ketahui tentang kemampuan di bidang komputer bagi Bill Gates tersebut? Yang saya tahu kemampuannya selama dia ikut di perusahaan itu 7 tahun kemudian dia membuat program sistem pembayaran untuk information sense apalah itu, nggak tahu. Itu bisnis pertamanya dia. Terus bersama temannya dia yang dulu masih zaman kampusnya itu, bersama Paul Allen, dia mendirikan perusahaan pertama yang disebut apa sih, Trap of Data kalau nggak salah gitu deh. Yang saya tahu. Terus dia pernah membuat sistem komputerisasi jadwal sekolah. Itu waktu dia masih SMA itu sih yang saya tahu. Itu masih masa lalunya Bill Gates ya. Ternyata Bill Gates itu benar-benar jenius ya di bidang komputer. Iya. Selain itu, sebelum dia keluar dari itu, dia adalah sebuah hacker kalau nggak salah. Iya. Sebuah hack dari mengotak-atik komputer di sekolahan, menghack komputer di sekolahan. Dari masa-masa remajanya Bill Gates itu ternyata dia sudah memiliki kemampuan di bidang komputer. Iya. Nah, selain itu yang Anda ketahui sejauh lagi itu ada nggak buat kawan-kawan informasi ini? Yang saya tahu tentang Bill Gates hanya itu aja. Terus
kesimpulan dari Bill Gates yang saya dapat, nggak ada sesuatu perjalanan yang sia-sia kalau memang yakin. Kalau nggak salah saya dengar informasi lagi nih, kabar-kabarnya Bill Gates ini merupakan salah satu ikon Microsoft, teknologi Microsoft ya. Nah, dia mengembangkan Windows. Nah, Windows ini ternyata dikembangkan oleh Bill Gates. Nah, sejauh ini yang Anda ketahui tentang pengembangan Windows yang dikembangkan oleh Bill Gates, ada nggak Anda tahu? Pada tahun berapakah, bulan apakah Bill Gates itu mulai mengembangkan Windows tersebut? Tahunnya kalau nggak salah sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an. Tahun 70-an dia sama kawannya Paul Allen itu membuka wawasan bahwa komputer itu memang penting gitu loh. Terus dia menyadari bahwa komputer rumah akan segera hadir dan membuat keberadaan software untuk komputer-komputer. Itu yang saya tahu sih. Hanya itu aja. Bill Gates itu suka berkembang lah ya, namanya orang belajar. Bill Gates suka ini ya, mencoba-coba hal-hal yang baru dengan Windows dan sebagainya. Karena kemampuan dia untuk memahami suatu bidang komputer itu ya kayak sekarang aja, di zaman sekarang kan komputer itu semakin lama semakin canggih gitu. Jadi memang kemampuannya memang selalu diasah gitu aja sih. Itu yang saya tahu. Oke. Kayak dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 sampai sekarang udah 3-core. Itu sudah pengembangan juga. Nah, begitu juga sistem komputer yang saya tahu Gates juga selalu. Kalau tidak salah, Bill Gates ini telah membuat sebuah basic gitu, kalau tidak salah saya dengar sebuah informasi. Maksudnya itu telah membuat sebuah basic itu apa, bisa sedikit dijelaskan tidak? Enggak, itu sih bohong aja sih. Mereka tuh sama sekali belum pernah menulis satu baris kode apapun gitu. Itu hanya sebuah gosip yang saya tahu, hanya itu aja sih. Oke. Terima kasih atas segala infonya. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kesalahan. Oke, udah cukup bagus banget tentang informasi Bill Gates itu, Bang. Abang ini kalau boleh tahu jurusannya apa sih, Bang? Dan saya sistem informasi, tapi itu juga yang sebatas saya tahu tentang masalah Bill Gates. Seenggaknya ada ilmu-ilmu baru yang tidak kita ketahui bagi kawan-kawan di luar sana. Oke, terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke narasumber kita berikutnya. Saya Sari dan ini adalah salah satu dosen yang bakal menjadi narasumber kita yang kedua. Bisa tolong diperkenalkan, Pak. Nama Bapak siapa? Bapak Sajili. Bapaknya tugas sebagai apa, Pak? Saya dosen luar biasa. Oh, luar biasa. Kemana, Pak? Masih jaringan, Pak? Hah? Jaringan? Masih jaringan, Pak? Belum berubahkan, Pak? Oh. Maaf ya, Pak, mengganggu waktunya. Oh iya. Nah, Kenapa di sini kenapa? kami dapat tugas dari Bapak Ari. Nah, di sini kami mengangkat sebuah topik tentang Bill Gates. Ya. Nah, pasti tahu dong Bapak tentang Bill Gates ini. Nah, di sini saya mau menanyakan seputar Bill Gates ini. Dia kan merupakan salah satu ikon teknologi Microsoft gitu, Pak ya? Ya. Apa Bapak tahu perkembangan tentang Bill Gates tersebut mengenai ikon teknologi Microsoft tersebut? Saya nggak terlalu banyak tahu, tapi yang saya tahu Bill Gates adalah pendiri Microsoft pertama. Kemudian tahun 2011 Ya. dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Microsoft. Iya. Sekarang dia tidak di Microsoft lagi. Oh, dia mengundurkan diri dari Microsoft. Ya, mengundurkan diri. Atas alasan dasar apa, Pak? Kira-kira kamu tahu dari informasinya? Ya nggak tahu juga. Pokoknya dia mengundurkan diri. Sekarang Microsoft dipimpin bukan dengan Bill Gates lagi, tapi saya nggak tahu dia siapa. Sudah berganti tangan ya, Pak ya. Nah, Bill Gates ini kan Tapi yang menciptakan icon Windows itu adalah Bill Gates. masih tetap ya dipegang oleh dia. Ya, royaltinya dipegang sama Bill Gates. Nah, pada awal itu kan Bill Gates ini menciptakan sebuah Microsoft menggunakan sebuah basic gitu. Apa itu basic? Terus juga kurang tahu. Nah, dia tuh mau program apa yang pertama yang dia ciptakan pertama kali yang kita tahu? Pertama kali Microsoft Iya. DOS DOS. 3.0. Setelah itu berkembang menjadi apa lagi? DOS 3.2. Setelah itu kira-kira ada berapa banyak sih Pak yang sudah dikembangkan oleh dia? Banyak sekali gitu. Terakhir Windows ini ya 8 ya. Hingga saat ini Bapak Bill Gates tersebut masih terus aktif dalam Microsoft. Beda. Sudah tidak lagi. Jadi dia sudah mengundurkan diri
untuk total bagian gitu. total. Terakhir itu apa sih yang dosennya ciptakan? Terakhir Sampai sekarang masih berdiri. masih berdiri, masih ada. Dia terakhir menciptakan Windows XP. Windows XP. Nah, Dan sekarang udah berkembang lagi. Gitu. tapi bukan Bill Gates yang menciptakan ya. Oh bukan dia yang menciptakan. Bukan. Jadi Bill Gates yang punya. Bill Gates yang punya tapi dia bukan yang menciptakan. Bukan. Oh, jadi seperti apa nih? Dia pemilik perusahaan. Hanya sekedar pemilik perusahaan. Yang menciptakan Yang lainnya. pemilik perusahaan adalah timnya. Oh, timnya. Oke, selain sejauh itu yang Bapak lebih tahu lagi dari Bill Gates ada lagi nggak? Nggak tahu. Teknologi apa yang dikembangkan lagi selain Microsoft? Nggak tahu itu cuma Microsoft. Oh, Microsoft itu aja. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya Pak ya. Ya. Terima kasih atas segala info-infonya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan di luar sana. Terima kasih Pak. Oke. Sekian kawan-kawan, ini adalah narasumber kita yang kedua. Setelah itu kita kita lanjut lagi. Tadi udah ada beberapa narasumber. Narasumber yang pertama ada Bang Ando, dia dari sistem informasi dan dia berkecimpung dari dunia sastra dan kesenian sebagainya. Tapi dia mengetahui kurang lebihnya tentang Bill Gates tersebut. Nah, narasumber yang kedua itu adalah seorang dosen. Nah, dosen ini bernama Pak Sajili. Dia berperan dalam bidang jaringan, tapi dia mengetahui kurang lebihnya tentang Bill Gates. Sekarang di sini kami akan memberikan sebuah kesimpulan dari semua narasumber yang kita dapat akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, di samping saya akan segera dibacakan. Oke, Tina, gimana kesimpulannya? Kesimpulan yang saya dapat, saya sebagai notulen, yaitu ternyata perkembangan Bill Gates adalah pendiri mikroskop pertama. Tahun 2011 dia mengundurkan diri dari mikroskop. Oh, jadi Bill Gates ini mengundurkan diri dari Microsoft, kawan-kawan. Nah, jadi kita udah pada salah paham ya dari semua informasi. Kalau kita nggak menguak lebih lanjut, ternyata Bill Gates itu udah keluar Dan mengundurkan diri. Dan mikroskop yang pertama dia buat adalah DOS 3.0. DOS 3.0 itu yang pertama ya. Dan berkembang menjadi DOS 3.2. 3.2 Itu yang berkembang dari DOS 3.0 dan berkembang menjadi DOS 3.2. masih bertahan hingga detik ini. Belum, sekarang udah berkembang dan terakhir dia telah menciptakan menurut narasumber, tapi dia yang pendirinya. Dia pendiri, ibaratkan bagaikan dia yang wadahnya, Ya. pimpinannya, tapi yang menciptakan bukan dia. Gitu. Bukan dia, tapi tim dia. Oh, timnya. Nah, di sini kita klarifikasi, ternyata Bill Gates ini bukan yang menciptakan XP-nya, tetapi dia adalah pimpinan dari sebuah perusahaan yang menaungi tentang XP. Nah, XP ini dibentuk oleh sebuah tim dari Bill Gates tersebut. Lanjutnya seperti apa lagi? Dan terakhir adalah Windows 8 yang dia dirikan. Oh, Windows 8. Yang sekarang masih sebentar. Windows 8 ini dia yang mendirikan atau dia yang menciptakan atau apa? dia pendirinya. Sebelum dia keluar dia menciptakan Windows 8. Oh, jadi dia menciptakan Windows 8-nya, Bill Gates tersebut. Iya. Jadi kawan-kawan, selain Microsoft, dia menciptakan Windows 8 selanjutnya perkembangan dari 3.2 dan 3 Sampai sekarang masih dipakai itu ya Windows 8. Windows 8 itu berkembang ya, itu baru Windows 8 ya, baru beberapa tahun yang lalu kan. Selanjutnya setelah ini ada yang lain lagi kawan-kawan. Apa itu? Bill Gates itu mereka adalah orang dua terkaya di dunia yang telah menciptakan. Wow, dia orang nomor 2 terkaya di dunia kawan-kawan, bukan di negaranya setempat lagi, di dunia, dan dia memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam sebuah Microsoft. Oke, ada lagi. Bill Gates mulai menciptakan Windows itu karena dia sering menghack. Pertama dia menghack komputer yang ada di sekolah dia. Menghack itu Ya maksudnya menghack. Oh, salah. Maksudnya menghack itu adalah membobot secara paksa di bidang komputer, misalnya ATM dan sebagainya ya. Itulah bahasanya. Bahasa kerennya hacker. Dan kemudian dia itu disewa oleh perusahaan komputer. Itu disewa atau ditarik untuk bekerja di bidang itu? Sepertinya sih ditarik jadinya. Oh, ditarik. Jadi ke tukang beca aja tarik menarik. Nah, beda lagi dengan tukang beca. Bill Gates ini memiliki sebuah kemampuan yang tadinya dia bersekolah di sebuah universitas ternama, tetapi dia mengambil jurusan hukum. Tetapi dia memiliki sebuah bakat Di komputer. Dia malah mencintai di bidang komputer. Setelah itu dia keluar ya dari komputer tersebut itu ya, karena dia memiliki bakat yang sangat luar biasa mengenai pengembangan teknologi ini. Bill Gates ini lalu ada perusahaan yang mengetahuinya dan dia ditarik dalam pekerjaan tersebut. Dia ditarik dalam bidang pekerjaan itu ditempatkan di mananya? Di bagian komputernya. Ya, di bagian komputer kalau tidak salah itu dia ditempatkan di bidang bagian keamanan program ya. Keamanan Bill Gates ini pun merupakan sebuah senjata rahasia bagi sebuah perusahaan yang waktu dia naungi
di salah satu perusahaan itu dia menjadikan senjata keamanan, istilahnya security system mungkin lah ya. security system yang sangat ampuh lah ibaratnya. Setelah itu ada lagi nggak yang lain? Udah cukup lagi. Oke, sekian dari kami pengantungan informasi dari beberapa narasumber kami yang dari Bang Ando, dari salah satu dosen di perguruan tinggi Mitra Lampung. Mungkin semoga bermanfaat ya bagi kawan-kawan di sana, dan jika ada salah-salah kata Kami mohon maaf. dan saya Saris Kaning atas sebagai narator dan sebelah saya Agustina Rahmawati sebagai notulen. dan satu kawan kami yang ada di balik layar itu Syara Anggraini sebagai kameramen, dan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan, and bye bye.